Shalom, ketemu lagi dengan saya Madi Frans Tambah di dalam konten saya yang baru, yaitu Saya Berharga. Hari ini saya akan menceritakan tentang kesaksian hidup saya. Nama saya Mardika Meo Frans Tambah. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara di dalam keluarga pendeta MS Tambah. Papa mama saya adalah hamba Tuhan, pendeta, dan juga orang tua dari papa mama saya atau kakek dan nenek saya adalah pendeta juga. Jadi pada dasarnya kami ini adalah keluarga dari orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi kami sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan ke gereja. Tetapi menjadi anak pendeta bukan berarti hidup saya benar, hidup saya kudus, hidup saya suci gitu. Bahkan hidup saya menjadi berkat bukan berarti seperti itu. Karena menjadi anak pendeta ternyata bisa menjadi beban buat saya. Karena di dalam pergaulan saya bukan menjadi anak yang baik, ya, bukan menjadi anak yang terang. Bahkan lebih kepada menjadi anak yang susah diatur, menjadi anak yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saya ingat sekali, saya masih SD kelas 2 pada saat itu. Tapi saya sangat suka sekali namanya dengan rokok gitu ya. Dengan rokok. Dan sampai pada dasarnya saya kelas 2 SD itu suka cari puntungan-puntungan rokok di jalan demi saya supaya bisa merokok. Ironis ya, masih SD tapi suka merokok gitu. Dan pada dasarnya setiap saya sekolah dasar itu, pulang sekolah itu saya suka sama teman saya nih ya, suka mencari puntungan rokok di jalan, sehingga sebelum saya pulang sekolah saya merokok dulu sama teman saya. Ingat banget tuh saya tempatnya di belakang gardu PLN. Dan pada saat itu tidak membuat saya sadar gitu bahwa itu salah, enggak. Padahal kalau prestasi pendidikan di sekolah dasar, saya bukan orang yang bodoh, saya bukan orang yang bego. Saya di sekolah dasar itu ranking 1-2, dan bahkan sampai pada akhirnya tidak membuat diri saya pun juga menjadi orang yang baik dengan pendidikan yang bagus di sekolah gitu. Maksudnya tidak menjadi yang baik itu bukan berarti hidup saya ancur-ancuran banget, bukan berarti hidup saya seperti yang dimaukan seperti papa saya lah, menjadi anak pendeta yang benar gitu, jadi anak pendeta yang takut Tuhan gitu. Karena pada dasarnya dari SD pun saya sudah ngomong kasar ke teman-teman saya suka juga berantem, pukul sana pukul sini ya, saya suka merokok. Dari SD saya emang udah begitu hidupnya. Karena pada dasarnya saya seperti menolak menjadi anak pendeta. Saya ingin menjadi anak yang seperti biasa saja gitu. Saya nggak mau gitu. Anak pendeta itu melekat di dalam hidup saya nggak mau. Karena itu saya berusaha lepas dari istilah anak pendeta itu, sehingga saya selalu ingin berbaur dengan teman-teman saya, dalam tanda kutip teman bandel saya. Sampai pada akhirnya ketika saya ingin masuk sekolah favorit pada tamat SD itu, ternyata Tuhan gak izinkan saya masuk. Pada saat itu NEM saya itu tidak mencukupi untuk saya masuk sekolah favorit, sehingga saya masuk ke dalam SMP swasta. Yang mayoritasnya SMP itu tentunya orang-orang Kristen ya, murid-muridnya. Tetapi ketika saya masuk SMP itu, saya bukan bahagia, saya menjadi orang yang merasa marah juga kepada Tuhan. Kenapa ya Tuhan, saya mau masuk SD kenapa gak dikasih? Saya semakin hancur dengan itu. SMP saya semakin bandel. Bahkan saya ketemu teman-teman yang mendukung saya bandel, padahal orang Kristen ya, tapi mendukung saya bandel. Sedangkan SD kan mayoritas teman-teman saya bukan orang-orang Kristen, karena kita sekolah di negeri gitu kan. Kalau ini kan sekolah di swasta. Pada umumnya ada pelajaran agama Kristen, teman-teman saya juga orang-orang Kristen, tapi nggak menjamin saya semakin benar gitu. Di SMP pun saya makin berbuatnya luar biasa. Karakter saya makin bandelnya bukan main. Di SMP saya mengenal namanya minum-minuman juga. Bahkan saya juga mengenal namanya video porno waktu itu ya di SMP. Nah, itu membuat saya menjadi anak yang hancur lah. Karena pada dasarnya saya kecewa dengan Tuhan yang tidak meluluskan saya atau tidak membuat nilai saya baik gitu ketika saya SD untuk masuk sekolah favorit. Padahal dari kelas 3 sampai kelas 6 itu nilai saya bagus-bagus, ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Entah kenapa di kelas 6 itu ingin masuk sekolah favorit, Tuhan gak kasih. Tapi itulah cara pembentukan Tuhan. Nah, saya masuk SMP, saya ketemu teman yang bandel juga, saya main game, saya gila game, saya juga suka nonton film porno pada itu sama teman-teman saya di warnet gitu kan.
yang membuat saya semakin hancur hidup saya, dan yang membuat saya semakin skeptis dengan keberadaan Tuhan, yang membuat saya malas berdoa, ibadah malas-malesan. Kalau nggak dibangunin ayah papa saya tuh, saya nggak bahkan ibadah. Sekolah minggu ya hanya formalitas saya duduk dengerin kakak sekolah minggu cerita, pulang ya udah kembali nonton lagi, nonton TV, ya seperti biasa lagi, teman-teman ngerokok lagi gitu. Nggak ada hal yang berubah di dalam hidup saya. Sampai pada saya SMA, saya masuk ke dalam SMA, saya semakin bandel ya, semakin bandel, yang membuat diri saya tidak suka namanya pendidikan, lebih suka namanya games. Aneh ya, dari sekolah dasar yang suka pendidikan, berprestasi, ranking 1, ranking 2, SMP, SMA makin hancur pendidikan saya. Makin malas saya belajar gitu. Makin saya skeptis dengan mukjizat, dengan penyertaan Tuhan. Yes, seperti itulah. Dan pada dasarnya saya enjoy dengan itu semua. Saya tidak merasa menyesal. Malah saya menyesal dilahirkan sebagai anak pendeta pada saat itu. Karena ketika saya nongkrong dengan teman-teman SMP SMA saya dibully gitu sebagai anak pendeta. Lu anak pendeta, nggak cocok nongkrong sama kami lah. Lu nongkrong lah situ di gereja gitu. Doain gua dong supaya gua kaya gitu. Suka dibully seperti itu. Bapak lu kalau persembahan pakai baskom ya gitu. Suka dibully seperti itu. Dan saya bukan menjadi orang yang merasa mengoreksi diri, bukan. Malah saya menjadi orang yang senang dibully kayak gitu, aneh ya. Maksudnya senang itu, saya nyaman dengan teman-teman saya yang seperti itu. Saya membalas lagi, menghina orang tua mereka, saya menghina juga keluarga mereka. Pokoknya saya malah membalas bully kepada mereka. Demi saya diterima sebagai anak-anak ya seperti mereka pada umumnya. Bukan karena melihat saya label sebagai anak pendeta. Dan yang membuat hidup saya semakin hancur ya. Semakin hancur, nilai saya hancur ya. Bahkan pas ujian nasional pun juga SMA saya nyontek gitu kan. Pokoknya tidak ada percayaan diri dalam diri saya, itu tidak ada. Membuat diri saya semakin tidak percaya diri ketika saya nongkrong pada teman-teman saya yang seperti itu. Saya sampai kecanduan game, saya sampai sempat tidur di warnet, bolos ke sekolah. Pagi-pagi saya berangkat 5:30 demi main games, bukan sekolah. Saya bolos sekolah, orang tua saya dipanggil ke sekolah, dan saya juga dipanggil di sekolah. Pulang ke rumah, papa saya menasihati saya, tetap saya tidak berubah. Saya kembali lagi menjadi anak yang bandel. Tapi pada waktu malam ya, sekitar jam 3-4 subuh ya, saya melihat papa saya sedang berdoa. Sebenarnya saya bukan pertama kali melihat papa saya sedang berdoa, karena pada dasarnya setiap hari papa saya berdoa. Tapi pada saat itu saya melihat papa saya sedang berdoa. Berdoanya itu suaranya seperti rintihan ya, orang yang nangis ya. Saya tidak tahu apa yang membuat dia hancur hati, saya tidak tahu. Saya nggak mau GR gitu, karena papa saya doain saya nggak mau gitu, saya nggak mau GR gitu. Tapi tiba-tiba ketika saya melihat papa saya berdoa seperti itu, saya seperti tidak bisa tidur gitu. Selalu berpikir, kenapa papa berdoa kayak gitu ya? Biasanya nggak begitu, papa saya biasanya berdoa aja ya biasa aja gitu, nyanyi, penyembahan, bahkan doa syafaat itu biasa aja gitu. Dan saya selalu lewat gitu, dan papa saya nggak pernah marah. Saya nggak berdoa, papa saya nggak pernah marah. Saya pulang pagi nggak pernah marah gitu. Pada dasarnya itu yang membuat saya masa bodoh lah dengan hadirat Tuhan. Tapi pada saat malam itu, kok tiba-tiba saya merasa tidak tenang gitu hidup saya. Ada apa dengan diri saya? Tapi berusaha saya lawan, biasalah seperti malam-malam biasa. Sampai pada akhirnya saya diajak teman saya untuk ikut retreat ya teman. Retreat sebuah gereja. Sebenarnya saya ikut retreat ini bukan karena saya mau mengalami pertobatan atau saya mau mengalami Tuhan, bukan. Tapi lebih kepada saya males di rumah, itu yang pertama. Yang kedua, acara ini gratis gitu. Yang ketiga, ya karena banyak teman-teman saya yang ikut. Teman-teman dalam tanda kutip, teman-teman saya SMA pada ikut. Dalam tanda kutip yang tadi saya bilang, teman-teman yang bandel pada ikut semua. Dan kami sudah punya janjian ketika kami di villa, kami ikut ibadah, tapi pertengahan ibadah kami akan bolos gitu. Maksudnya dalam tanda kutip kami akan keluar satu persatu, nongkrong rokok lagi gitu. Ya. Biasa saya sama teman-teman saya udah seperti itu, soalnya nongkrong yang rokok minum gitu. Nah, ketika saya ikut retreat bersama teman-teman saya, kita punya rencana seperti itu, ya kita aplikasikan ketika ibadah retreat itu dimulai. Ya. Saya dan teman-teman saya udah punya rencana bahwa kita akan jalan-jalan gitu malam-malam gitu ya, di sekitar halaman-halaman retreat atau villa tersebut ya.
Ketika itu ibadah doa yang diselenggarakan jam 7 malam itu, kita datang ke aula. Saya yang memulai untuk kabur di dalam ibadah ya. Di pertengahan ibadah saya keluar, terus saya SMS teman saya, keluar bro gitu. Kita jalan. Kira kita semua berombolan keluar, kita ketawa-ketawa di luar, kita malah ngomong kasar, ngomong binatang lah semuanya. Dan kita ngeritikin yang melayani, kita ngeritikin pendeta itu ya. Karena pendeta ini di dalam pelayanan suka ngomong, saya dengar suara Tuhan, dan wah, kita kritikin lah, kita bully lah pendeta itu lah pada saat kita keluar ibadah ya. Ternyata ketika kami jalan-jalan di halaman-halaman villa itu ya, sekitar jarak dari 200 meter dari villa, sudah mulai agak jauh dari villa ya, tiba-tiba teman saya teriak dan menunjuk kepada satu objek, yaitu pohon. Dia bilang gini, ada setan. Itu tiba-tiba satu gerombolan yang dikenal gerombolan yang pemberani, yang tidak takut apapun, yang suka berantem gitu, kabur semua. Padahal kita atau saya pribadi tidak melihat ada setan atau ada iblis gitu ya. Yang melihat cuma teman saya yang satu. Cuman karena dia begitu ketakutan ngomongnya dan dia langsung lari terbirit-birit dan semuanya mengikuti. Saya juga sebenarnya orang yang nggak begitu takut dengan setan ya. Saya juga ikut lari. Kenapa saya ikut lari? Ya karena saya pikir daripada saya sendirian itu di malam hari ini, di malam-malam gitu, udah saya ikut lari. Ketika saya ikut lari, kita semua lari ke ruang ibadah lagi. Ternyata pas di dalam ruang ibadah itu lagi firman Tuhan. Oke, kita masuk, kita dengerin lagi firman Tuhan. Sampai pada akhirnya selesai firman, masuklah ke dalam doa penyembahan. Seperti biasa ya, saya hanya tutup mata saja gitu, menghargai panitia yang sudah buat acara. Tutup mata, tiba-tiba kok saya merasa damai gitu. Tadinya saya yang lari terbirit-birit karena setan atau ada ketakutan gitu. Tiba-tiba ketika saya berdoa kok merasa ada damai gitu dalam doa saya gitu. Sampai pada akhirnya damai itu terus mengalir di dalam hidup saya yang membuat saya tidak kuat untuk tidak menangis. Tiba-tiba itu semua kisah hidup saya dari saya kecil sampai saya kelas 2 SMA itu seperti film diputar gitu. Saya melihat, wah saya nangis, saya terus hancur hati. Tapi masih ada gengsi dalam hidup saya. Ketika hamba Tuhan ini berkata, ayo siapa yang mau didoakan maju ke depan, saya masih ada gengsi, saya tidak mau maju. Karena saya tahu saya adalah anak pendeta, saya kenal pengkhotbah ini, masa saya didoain sama pengkhotbah ini. Dan saya berpikir kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa, terus saya tidak kuat menahan hadirat Tuhan itu. Ya udahlah, pada akhirnya saya berdiri di tempat, dan ketika pendeta ini bilang siapa yang mau didoakan maju, saya hanya bergerak ya, bukan maju ke depan, lebih kepada berdiri di belakang orang-orang yang mau didoakan. Saya terus berdoa dengan hancur hati, sampai saya tidak bisa menahan air mata saya. Sebenarnya saya kayak malu gitu loh, malu kepada teman-teman yang bandel saya, teman-teman nakal saya. Si Mardi itu nangis doa, tadinya saya malu gitu, berdoa nangis itu malu gitu. Pada akhirnya itu nggak bisa ditahan, saya terus nangis, saya hancur hati. Tiba-tiba pengkhotbah ini menghampiri saya. Pas ketika dia mau mulai mendoakan saya cuma dengar dia ngomong Mardi tambah. Saya cuma bilang dengar Mardi tambah, tiba-tiba saya pasti melihat ada di ruang putih. Saya udah gak dengar lagi itu pendeta ngomong apa atau pengkhotbah ini ngomong apa. Saya cuma melihat ada ruangan putih yang sangat indah, yang sangat damai. Tiba-tiba di ruang putih itu, di ujung ruangan putih itu, saya melihat satu titik cahaya yang sangat terang. Saya nggak tahu itu apa, tapi satu titik cahaya itu terus mendekat kepada saya, sampai pada akhirnya seperti berupa gitu, kayak seperti sosok gitu. Tapi saya tidak tahu itu sosok apa. Cahaya ini terus mendekat, sehingga membuat saya tidak kuat untuk berdiri gitu. Tidak kuat untuk berdiri, saya berlutut di depan cahaya itu. Dan saya langsung berkata, ini aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat, ini aku Mardi Tuhan. Karena saya pada saat itu tiba-tiba saya seperti melihat film lagi, melihat bagaimana
orang tua saya tidak marah ke saya ketika saya cabut dari sekolah, ketika saya mencuri uang orang tua, ketika saya melihat orang tua saya terus sabar kepada saya, dan pada akhirnya ketika saya melihat papa saya lagi berdoa. Itu puncaknya. Di situ saya menangis menjadi. Dan disitulah saya sadar, inilah hasil doa orang tua saya. Pertobatan itulah yang mengubah hidup saya. Padahal saya orang yang tidak suka didoakan ya. Saya orangnya susah untuk berdoa jatuh gitu. Karena saya orang yang sangat skeptis dengan doa-doa jatuh-jatuh gitu. Saya sangat skeptis ya teman. Karena pada dasarnya masa gitu aja jatuh sih. Saya cuma sering begitu ngomong gitu. Dan pada dasarnya saya ternyata jatuh juga ya. Jatuh seperti berlutut. Dan teman saya melihat, dan ketika saya didoakan, saya terus mundur sampai pada akhirnya saya seperti terpental dan saya jatuh berlutut. Nah, itulah awal saya berjumpa dengan Tuhan, dan itu mengubah hidup saya. Dan saya menjadi orang yang mau memutuskan untuk melayani Tuhan. Tadinya saya punya cita-cita sebagai polisi atau sebagai guru olahraga. Tapi entah kenapa di dalam perjumpaan dengan Tuhan itu, saya mau jadi pendeta. Dan pada akhirnya, saya hari ini adalah seorang pendeta. Seorang yang bangga menjadi anak pendeta karena bapak saya masih melayani Tuhan, masih hidup, dan saya melayani di tempat papa saya. Saya bangga menjadi anak pendeta, dan saya katakan pada hari ini, Tuhan mengubahkan hidup saya. Dan saya tidak pernah lagi menyesal menjadi anak pendeta. Itulah cerita hidup saya pada hari ini, teman-teman. Kiranya teman-teman, kalau teman-teman diberkati, teman-teman bisa share video ini kepada orang-orang terdekat kita. Karena pada dasarnya, konten ini berisikan kesaksian hidup semua anak Tuhan. Apapun kesaksian hidup itu yang memberkati banyak orang, bisa diceritakan di video ini ya. Teman-teman bisa kirim kesaksian hidup teman-teman di email saya yang ada di layar. Karena pada dasarnya saya berbagi karena saya berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.